Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Andriani, Prodi Administrasi Rumah Sakit dari Universitas Muhammad Natsir. Saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Perkantoran, yaitu dengan dosen pengampu Ibu Elsa Luvia Harmen SKM MKes. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang arsip elektronik. Manfaat arsip elektronik adalah yang pertama cepat ditemukan, mudah menemukan dokumen atau file yang dicari. Yang kedua pengindeksan yang fleksibel, memudahkan dalam mengorganisasi atau mengelompokkan berbagai jenis informasi. Yang ketiga pencarian secara full text, dengan menggunakan kata kunci dokumen akan mudah untuk ditemukan. Yang keempat ada kecil kemungkinan file akan hilang. Yang kelima, menghemat tempat. Kita tidak perlu lagi menyediakan ruang besar atau rak-rak lemari. Yang keenam, mengarsipkan secara digital. Ini akan mengurangi penggunaan kertas. Yang ketujuh, berbagi arsip secara mudah. Dengan berbagi dokumen dengan orang bisa melalui dengan email, jaringan komputer. Yang kedelapan, meningkatkan keamanan. Yang kesembilan, mudah dalam melakukan recovery data. Dengan menggunakan salinan cadangan, kita dapat mengembalikan data yang hilang atau merusak yang lebih efisien. Dalam memilih sistem arsip elektronik, terdapat beberapa komponen dasar yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, memindahkan dokumen. Sistem arsip elektronik harus memungkinkan kita untuk memindahkan dokumen dari format fisik atau digital yang ada dalam sistem tersebut. Yang kedua, menyimpan dokumen. Penyimpanan yang aman dan terorganisir untuk dokumen-dokumen kita. Yang ketiga, mengindeks dokumen. Kemampuan untuk mengindeks dokumen secara efektif. Yang keempat, mengontrol akses. Arsip elektronik harus memiliki mekanisme yang memungkinkan kita untuk mengendalikan akses terhadap dokumen tersebut. Mempertimbangkan faktor-faktor ini secara menyeluruh akan membantu kita memilih sistem arsip elektronik yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas organisasi kita. Implementasi arsip elektronik melibatkan beberapa tahapan penting. Yang pertama yaitu mengevaluasi kebutuhan. Evaluasi kebutuhan organisasi kita terkait dengan arsip elektronik. Yang kedua, menskala pilot proyek ke solusi perusahaan. Mulailah dengan pengimplementasikan proyek pilot arsip elektronik untuk sebagian kecil dokumen. Yang ketiga, instalasi. Ini melibatkan pemasangan perangkat lunak dan perangkat keras. 4. Training. Penting untuk memberikan pelatihan kepada pengguna sistem arsip elektronik. Yang kelima, isu-isu hukum. Mempertimbangkan isu-isu hukum yang terkait dengan keberadaan dokumen elektronik tersebut. Yang keenam, support dan pemeliharaan. Pastikan kita memiliki mekanisme dukungan dan pemeliharaan yang memadai. Selanjutnya yaitu retensi arsip elektronik. Retensi arsip elektronik merupakan proses menentukan berapa lama dokumen elektronik harus disimpan sebelum dihapus atau diarsipkan secara permanen. Ada dua pendekatan umum. Yang pertama yaitu retensi dokumen tradisional. Pendekatan ini mengacu pada kebijakan retensi yang diterapkan pada dokumen fisik atau tradisional. Contohnya yaitu dokumen kontrak dapat memiliki kebijakan retensi selama 10 tahun. Yang kedua yaitu retensi dokumen berdasarkan fungsi dan hubungan, yaitu pendekatan ini mengidentifikasi dokumen elektronik berdasarkan fungsi atau hubungan mereka dengan proses bisnis atau aktivitas tertentu di dalam organisasi. Setiap fungsi atau hubungan dapat memiliki kebijakan retensi yang berbeda tergantung nilai dan pentingnya. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.